Baik Pak, ini nyambung soal Baduy. Kita semua tahu kalau Bapak sangat akrab dengan suku Baduy ya Pak. Nah itu awalnya gimana sih Pak? Karena Bapak sering sekali ke sana. Itu Bapak termasuk orang yang sangat diterima di sana juga kalau yang kami tahu ya. ya, itu saya datang ke Baduy waktu itu hanya penasaran saja, ingin tahu itu. Akhirnya kami banyak bersahabat dengan kelompok orang-orang Kanekes itu, terutama yang orang Tangtu atau orang Baduy dalamnya. Itu kami bersahabat baik, timbal balik lah itu. Saya bisa mendapat kepuasan, bisa bergaul dengan mereka, dan mereka juga dapat informasi yang mereka perlukan dari kota begitu. Belakangan kira-kira di sekitar akhir tahun 90-an itu saya sering nyampaikan laporan cuaca. Oke. Ya karena mereka kelompok orang agraris itu sangat perlu dengan cuaca, pola cuaca, kapan hujan, kapan Kemarau. musim kemarau. Nah itu saya sampaikan itu. Sampaikan mereka kaget itu bahwa kok bisa saya prediksi, bisa diramalkan, sampaikan ke jamnya itu. Iya. Yang saya sampaikan kepada mereka kira-kira 1 bulan, 1,5 bulan sebelumnya itu. Sampai kan mereka bilang, Don, saya dipanggilnya Odon itu di sana. Don, kita kan udah bersahabat lama. Ya, dan kami di sini perlu memahami tentang cuaca. Tolong kasihkan bacaannya. Ini pimpinan adatnya itu yang bicara sama saya. Maksudnya tolong kasih jampenya itu apa? Iya. Saya bilang, waduh, saya bukan pakai jampe-jampe. Saya mempelajari itu dari berbagai laporan cuaca dari seluruh dunia. Itu dari apa? Dari channel televisi itu saya pelajari itu. Jadi itu bisa diprediksi cuaca yang kira-kira itu nggak jauh-jauh melesetnya gitu. Dan sampai sekarang pun sudah sekitar 2 bulan yang lalu saya bilang ini hati-hati, bulan depan paling lama nggak sampai 1,5 bulan lagi masuk bulan kemarau, dan kalau sudah kemarau itu bisa lebih dari setengah tahun. Saya bilang, sampai kan mereka kaget. Bagaimana taunya? Saya bilang lah, percayalah bahwa yang saya omongkan itu, yang saya sampaikan itu bukan main-main. Ya karena tahun ini kan tahun 2023 El Nino itu akan datang kan. Cuman agak banyak terganggu itu, masih ada pola hujan itu karena ada berbagai badai itu yang terjadi di belahan bumi sebelah utara. Kemarin kan Filipina, terus India. Nah, belum lama lagi Cina. Tapi pola cuaca sekarang itu sudah sangat berubah karena itu sudah banyak yang ngacak-ngacak gitu. Itu kan sekarang cuaca bisa dipakai untuk alat perang gitu. Kayak seperti di Cina. Ini sudah masuk tahap ketiga ini. Jadi perang cuaca, perang rekayasa cuaca. Karena yang bisa merekayasa cuaca itu baru 3 negara itu. Gak tahu lah, yang saya tahu itu Amerika Serikat, Cina maupun Rusia itu. Gak tahu negara lain juga mungkin sudah menerapkan itu. Ya, Pak, mungkin nyambung bicara soal Baduy. Sebenarnya mereka tuh terbuka nggak sih Pak sama pendatang? Oh sangat terbuka. Misalnya teman-teman yang muda-muda juga kepengen ke sana. Siapapun bisa datang asalkan ikut aturan mainnya mereka, yaitu ikut aturan adatnya. Oke, sebenarnya apa sih Pak yang biasanya yang paling utama yang mereka minta gitu? Secara etika gitu ya, ketika kita siapa berkunjung ke aja sana. asal menghargai adatnya mereka. Oke. Ya kalau kita datang jangan nyusahin lah, kalau lebih baiknya itu bawakan oleh-oleh. Manusia mana yang kalau dibawakan oleh-oleh nolak gitu. Nah, kita mesti tahu. Pak, apakah sebelum datang harus ngobrol dulu dengan siapa, atau bisa tiba-tiba langsung datang? Datang saja boleh kok. Asal kalau datang ke sana jangan nyusahkan. Yaitu bawa lauk pauknya sendiri. Kalau nasinya udahlah, nasi mereka itu jauh lebih bagus itu.
dibanding sama beras yang kita itu. Berarti siapapun boleh ke sana ya teman-teman ya. Bisa, Itu yang penting sangat bisa. menghargai tata krama, aturan adat di tempat mereka begitu Betul. ya, Pak. Baik. Nah, Pak, Bapak kan suka traveling kemana-mana gitu ya, Pak. Di beberapa footage juga saya lihat kalau Bapak tuh suka bawa tas besar dengan segala macam kamera, lensa dan sebagainya. Itu Bapak ada yang bantu nggak, Pak? Atau Bapak bawa sendiri semua itu? Saya bawa sendiri. Jadi naik gunung pun bawa itu semua. Ya, saya bawa kalau misalnya ke satu tempat yang agak sedikit sulit itu justru kameranya lebih banyak. Oke. Lebih-lebih ke pedalaman begitu ya. Itu kan kalau Anda punya kamera rusak masa mesti balik lagi. Ya. Itu Mungkin biaya bisa mahal ini cerita sekali. ke teman-teman, bisa Bapak bawa kamera berapa, bawa lensa berapa, atau bawa apa lagi biasanya? Kalau sekarang saya minimal bawa 2 Bawa 2. kamera. Yang terbanyak 6 saya bawa ke Asmat itu. Ini bulan depan juga saya berangkat lagi ke Asmat. Itu kalau kau pergi ke Asmat itu jangan pikir murah gitu. Kau nggak punya duit 200 juta itu jangan datang itu. Nggak cukup. Lebih karena apa, Pak? Ya nomor 1 itu bahan bakarnya itu. Ya. 4-5 kali dari harga di Jakarta. Bahan bakarnya pakai minyak tanah ya. Ya. Outboardnya itu mesin motor tempelnya itu. Kan pakai minyak tanah itu. Itu mahal ya. Belum kau sewa perahunya, sewa mesinnya, bahan bakarnya, motorisnya, semua kau bayar semua. Emangnya di sana ada jalanan? Jalanan yang setahu saya itu kira-kira 2 tahun yang lalu itu hanya ada 800 meter. Itu jalanannya dibuat pakai beton itu. Itu untuk beton itu mungkin harganya dibanding sama kita bikin jalan aspal tuh mungkin 10-20 kalinya ya. Di sana 1 kilometer kau bisa bikin di Pulau Jawa itu 20 kilometer tuh. Mobilnya cuma 1 di Asmat. Kota kabupaten ya. Hanya 1 mobil. 1 mobil ambulans. Hanya itu ya. Iya. Bapak biasanya kalau jalan bersama dengan tim atau sendiri, Pak, biasanya? Kalau yang dulu itu saya jalan sendiri. Kalau yang ini jalannya sama tim sahabat saya. Kira-kira udah lebih dari 35 tahun itu. Baik. Itu kalau solo trip begitu nanti bagaimana tuh, Pak? Andaikan ada sesuatu terjadi, komunikasinya bagaimana dengan orang? Ataukah bawa telepon satelit kah atau apa misalnya? Kalau ada jaringan telepon, jaringan internet sih gampang. Tapi yang paling bagus pakai telepon satelit lah. Di mana kau ada itu nggak ada urusan blank area tuh. Iya pasti, betul. Selama satelitnya ada di atas.